Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel. Suatu hari ada 3 orang muda yang baru saja menyelesaikan studi filsafatnya, berjalan menuju tempat wisata yang dikenal sebagai air terjun kembar. Saat melewati suatu padang rumput, mereka melihat air terjun. Tetapi yang aneh adalah aliran air terjun itu tidak kembar, hanya satu saja. Sambil terheran-heran, mereka mulai membahas mengapa aliran air terjun itu hanya satu, tidak kembar. Seorang mengatakan, sekarang sedang musim kemarau, maka airnya tidak mencukupi, sehingga hanya bisa lewat di satu sisi di samping batu yang terletak di tengah-tengah jatuhnya air. Seorang lain mengatakan, mungkin juga, tetapi mungkin ada lumpur atau sampah yang menghalangi di satu sisi, sehingga air tidak bisa mengalir. Yang seorang lain lagi tidak mau kalah. Ia berpendapat, sepertinya ada bekas reruntuhan bebatuan. Reruntuhan batuan itulah yang menyumbat aliran air tadi, bukan sampah, sehingga hanya mengalir di satu sisi. Tak lama kemudian, seorang petani lewat. Salah seorang dari mereka bertanya, "Maaf Pak, sejak kapan air terjun ini tidak lagi kembar?" Dengan penuh keheranan, bapak itu berkata, "Maaf mas, air terjun kembar masih sekitar 1 kilometer lagi dari sini." Ketiga orang muda tadi terpana, tidak bisa berkata apa-apa. Saudara-saudaraku, hari ini Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil." Apa yang tersembunyi dan mengapa orang kecil yang bisa memperolehnya? Yang tersembunyi adalah kebenaran Allah sendiri, yakni kasih Allah dalam diri Yesus. Orang-orang kecil menerima dengan baik kebenaran itu, sementara yang bijak dan pandai tidak. Mereka menolak Yesus sebagai kasih Allah. Sebagaimana dalam pengalaman 3 orang muda yang hendak melihat air terjun kembar, orang pandai dan orang bijak mengandalkan pemikirannya sendiri, kebenarannya sendiri, sehingga mengalami kesulitan menerima kebenaran Allah dalam peristiwa hidup sehari-hari. Sebaliknya, orang miskin, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki apapun yang bisa diandalkan, dan karena itu mereka hanya mengandalkan kekuatan Allah saja dalam hidupnya. Dan karena itu pula mereka mampu melihat hal-hal ajaib, kuasa dan penyelenggaraan ilahi dalam kehidupan, bahkan dalam hal-hal yang amat sederhana. Mereka melihat tangan Allah bekerja dalam peristiwa kehidupan yang mereka alami. Orang pandai dan bijak bukan berarti mereka yang memiliki intelektual tinggi atau IQ yang tinggi, tetapi lebih kepada sikap batin, yakni sikap mengandalkan diri sendiri. Dalam hal ini, mungkin sekali kita pun termasuk di dalamnya, meskipun mungkin secara intelektual sebenarnya kita juga tidak termasuk orang yang pandai-pandai amat. Tuhan memberkati.